Ada titik sebenarnya mesti ketika kemiskinan itu bisa jadi alat kekuatan kejahatan. Dan efek yang dari tadi Pak terbayang. Ini Bapak Bayasri yang lebih tahu nih. Ada ndak efek ketika mestinya ada nih. Ketika memang yang tingkat narkoba di satu tempat itu tinggi, otomatis tingkat kejahatan pasti meningkat. Logikanya. Betul. Undang Nomor 35 tahun 2009 itu terkait dengan narkotika. Itu ancaman yang lebih beratnya itu pasal 114 itu pengedar. Nah, jadi ancamannya itu hukuman mati. Ya. Minimalnya 20 tahun penjara lah. 20. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk memberikan informasi, edukasi, dan informasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu dari Polres lagi nih, dari Polresta Kota Bukit Tinggi, yakni Kasat Res Narkoba Pak Syafri SH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Ada sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang terlihat dari baju ini semangat. Ini artinya untuk soal narkoba kita harus semangat memberantasnya. Bukan begitu kan, Pak? Harus semangat. Aduh, Pak, terima kasih, Pak. Telah hadir di ruangan podcast sederhana ini, Pak Syafri. Iya, Pak Jul. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, kelahiran tahun berapa sih, Pak? Saya kelahiran tahun 1969. Oh, 69. Ya. 69 dari berapa bersaudara nih Pak Syafri? Bersaudara 6 orang. 6 orang? Ya, saya anak ke-6. Anak ke-6. Ya. Oh, si bungsu, Pak. Si bungsu indak kepada dia. Iya. Si bungsu indak kepada dia, like kata lagu ya. Kalau asli, Pak? Asli Lebu Alung Pariaman, Pak. Oh, Lebu Alung. Izin, Pak. Dajo. Ajo atau Dajo, Pak? Ajo. Iya, Ajo. Oh, kalau Pariaman rata-rata namanya Ajo. Ajo ya. Ajo ya. Oh, ada Ajo ya. Tapi karena kita nih dalam rangka res narkoba Pak Syafri ya. LE berarti Pak. Orang Amerika juga LE ya. LE itu Lebu Alung ya. Lebu Alung. Pak Syafri sudah berapa lama dinas di ini, Pak? Di res narkoba? Enggak, di kepolisian sudah. Di kepolisian ini saya dinas di kepolisian ini pertama penempatan di Polres Agam namanya. Agam. Kalau dulu tahun 1993. 93 sudah dinas, Pak ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah 31 tahun. 31 tahun. Itu berarti hanya 2 daerah itu saja pindah-pindahnya atau gimana, Pak? Apakah pernah menempati daerah lain? Pernah menempati, dari sini saya pindah ke Payakumbuh. Oh, Payakumbuh pernah, Pak. Oke. Kemudian di Payakumbuh sebagai apa dulu, Pak? Kanit Reskrim. Oh, Kanit Reskrim. Oh, pengalaman di Kanit Reskrim ya. Kemudian pindah ke Bukit Tinggi jadi Kapolsek Pelupu. Oh, Kapolsek Pelupu. Ya, kemudian dari Polsek Pelupu saya pindah ke Tanah Datar jadi Kasat Reskrim. Ke Tanah Datar Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Kemudian pindah ke sini jadi Kasat Narkoba. Sudah 2 tahun 2 bulan. Sudah 2 tahun 2 bulan ya. Selamat berdinas, Pak, dengan tugas mulia ini, Pak. Tapi cerita-cerita saya ini, cerita Pak Syafri dari perjalanan yang dilewati itu, di mana yang semua tentu kesannya berbeda-beda, Pak ya. Saya nanya kesan spiritual di mana yang mungkin agak berkesan nih, Pak, dinasnya. Selama saya berdinas 31 tahun sampai sekarang. Yang berkesannya waktu saya menjabat jadi Kapolsek Pelupu. Oke. Jadi 2019 sampai 2022 selama 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Apa ceritanya, Pak? Kesannya di sana, saya mendirikan bantuan dari masyarakat, warga setempat. Ya. Kita berhasil mendirikan musala. Musala. Musala untuk muslimin dan muslimat yang ada di Pelupu. Kemudian setiap yang pengguna jalan bisa memanfaatkan musala tersebut
Dia di untuk pinggir salat. jalan, dia di pinggir Di jalan. pinggir Ya? jalan. Oh, jadi di pinggir jalan utama itu adalah jalan raya itu ya, Pak ya? Iya, iya. Oh, gitu. Oh, itu gimana cerita membangunnya? Polisi bangun musala. Ini kisahnya ini berawal dari longsor, jadi longsor, kemudian menimpa sebagian polsek. Jadi jalan kena longsor, kemudian ada tanah di samping polsek. Iya. Sangat kita sayangkan tanah longsor ini kita buang. Kemudian alhamdulillah dari warga setempat menghibahkan tanah tersebut untuk Polsek Palopo. Nah, kemudian kita sepakati sama anggota, kita panggil nih mama, wali nagari. Iya. Kemudian kita jadikan tanah tersebut yang dibahkan tersebut kita dirikan musala. Alhamdulillah dengan bekerja sama kita dengan Itu swadaya polisi atau memang ikut masyarakat bangun, Pak? Oh, kita swadaya, Pak. Swadaya, ya. Kemudian dibantu oleh masyarakat. Waduh, ini berarti bisa kerjasama yang ini ya, kolaborasi yang luar biasa dengan masyarakat ya. Aduh, itu kesan yang luar biasa, Pak. Itu berkesan, sih. Tapi ramai dipakai ya, Pak, karena di pinggir jalan ya. Alhamdulillah sekarang karena di pinggir jalan, setiap pengendara yang melewati selalu singgah di musala kita. Karena airnya juga bersih di situ. Airnya bersih. Airnya jernih sekali, dingin suasana ya. Sekarang menjabat di Res Narkoba Bukit Tinggi. Ya. Polresta Bukit Tinggi ya, Pak. Polresta Bukit Tinggi. Ini kita bicara narkoba nih, Pak. Ini kan bicara tentang negara, karena sebuah negara itu kan narkoba menjadi ancaman tersendiri, dan titik terkecil dalam negara itu kan adalah keluarga. Nah, kita bicara dari keluarga nih. Kita pandangan Pak Syafri tentang keluarga nih. Seberapa penting kita menjaga keluarga terlebih dahulu nih, Pak? Kalau kita melihat dari narkoba sekarang, apalagi Bukit Tinggi ya, khususnya ini narkoba Bukit Tinggi kita lihat cukup tinggi ya, dari pengungkapan kita 2022, kemudian 2023 meningkat, kemudian 2024 sekarang masih meningkat. Kalau kita lihat dari keluarga, mungkin kita himbau nih, keluarga sangat berhati-hatilah, terutama ini kalang muda menjaga anak-anak kita, karena disinyalir dari pantauan kita di lapangan, narkoba ini banyak masuk dari wilayah luar, terutama masuk ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi. Memang tujuan atau singgah sementara nih, Pak? Oh, yang tujuan untuk diedarkan di Bukit Tinggi ada, kemudian singgah sementara, kemudian tempat persinggahan di sini, kemudian diedarkan ke wilayah lain ada juga. Oh, segitunya ya? Iya. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut ini, Pak, artinya ini daerah perlintasan narkoba. Karena memang kami ingin tahu dulu, karena tidak semua masyarakat tahu tentang narkoba ini apa sih, kan narkoba ini narkotik dan obat terlarang. Obat terlarang. Apa saja bentuknya nih, Pak? Apa saja bentuknya nih, kita kan ini. Iya. Apa yang narkoba apa nih gitu, Pak? Karena narkoba ini kalau kita memberikan penyuluhan, kita perlihatkan kepada peserta penyuluhan. Contohnya kalau narkoba kayak sabu. Yang beredar di Bukit Tinggi ini banyak sabu, kemudian ganja. Sabu dan ganja. Ganja, Oke. Ya. Kemudian yang sabu ini barang itu kayak seperti garam lah. Seperti garam, seperti tawas. Tawas. Dia cair, Pak. Cair. Kemudian yang banyak masuknya itu dari yang sabu ini. Itu kalau kita lakukan pengungkapan di Bukit Tinggi, rata-rata sabu yang banyak kita ungkap. Sabu. Kemudian kemarin kita ada lagi melakukan penangkapan terhadap ganja. Ya. Oke. Sebelumnya ini ganja ini biasanya dari ke Bukit Tinggi. Kemudian yang penangkapan yang kemarin malah aneh. Apa anehnya? Aneh. Barang yang dari kemudian dikirim ke Bukit Tinggi. Dari hasil pemeriksaan kita dengan pelaku ini, barang terakhir baru dikirim ke Bukit Tinggi, ke Padang. Itu yang kita
Karena sebelumnya sasarannya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi lah tempat penyimpanan barang diedarkan. Dari Bukit Tinggi diedarkan ke Tanah Datar, kemudian ke Padang, ke Payakumbuh. Sekarang terbalik. Oh, terbalik. Terbalik sekarang. Apakah ini teori mereka mengelabui polisi? Sepertinya seperti itu. Jadi ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi dialihkan posko utamanya. Dialihkan posko utamanya. Oh, dari Batu Sangkar baru dioper ke Bukit Tinggi, Pak? Dioper ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi diedarkan di wilayah Bukit Tinggi lah, kota Bukit Tinggi dan Agam Timur. Itu mereka ngedarnya seperti apa caranya nih Pak? Misalnya kayak tadi tuh kita terbayang pakai motor, pakai mobil atau sendiri saja, seperti apa Pak kasus-kasus pengedarnya sebenarnya Pak? Kalau yang kemarin itu ada pelakunya 1 orang dari Tanah Datar, kemudian 1 orang dari 4 Koto. Ini nampaknya sudah ada komunikasi sebelumnya. Beliau mengedarkan barang di sini, kemudian di sini dipaketkan. Kemudian jaringan beliau ini sudah ada nampaknya. Nanti setelah dipaketkan, kemudian diserahkan kepada temannya, kemudian diedarkan. Diedarkan. Siapa yang nanti berminat? Ini ganja nih Pak ya? Ganja. Oke. Ya, kemarin. Kalau yang kemarin ya. Indikasinya kini kita mengantisipasi barang ini jangan sampai ke pelajar. Itu yang kita antisipasi. Ya. Kayak ganja yang kita tangkap kemarin. Oh, itu di dalam bungkusan plastik gitu Pak? Iya. Itu kan apa? Kita terbayang apa ya? Karena belum pernah lihat ini. Apa namanya tuh? Itu kayak tembakau diracik atau seperti apa nih Pak? Kalau apa namanya yang ganja ini kan yang bikin kalau gitu kalau di internet kita lihat kan daun kan Pak. Lalu kemasnya memang daun itu dikemas itu seperti apa nih Pak? Daun ini dikemas seperti tembakau itu lah. Diracik-racik seperti tembakau. Diracik kayak tembakau. Ya, kemudian dipaketkan, dimasukkan ke plastik. Kemudian ada paket kecil, ada paket sedang, ada paket besar. Kalau yang kita amankan kemarin paket besar, kemudian dijadikan paket sedang, paket kecil. Itu yang diedarkan ke pelaku-pelaku narkoba yang ada di Bukit Tinggi ini. Itu yang mereka edarkan di Bukit Tinggi. Iya. Teknik pengedaran seperti apa mereka Pak gitu? Misalnya apakah kalau dilihat dari sisi orangnya kelasnya kelas tertentu atau kelas bawah atau kelas anak-anak? Ada nggak Pak anak? Ada nggak terdeteksi begitu Pak? Kalau pengedarnya di sini, kalau sasarannya saya lihat di sini rata-rata itu kalangan menengah ke bawah. Kalau ganja, ganja, oke. Menengah ke bawah. Itu. Kemudian kemarin ada juga tuh anak-anak. Ada anak-anak, ya. Itu anaknya anak dari kalangan orang bawah, mau nih miskin atau memang keluarga menengah? Ini kita ingin tahu seperti apa di mereka sasar nih Pak. Ini mau maaf aja gini, rata-rata Bukit Tinggi ini kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah, oke. Kalau kita lihat ini yang selalu kita ungkap ini rata-rata orang susah lah, mohon maaf. Orang susah ya Pak ya? Orang susah. Saya jadi teringat kata-kata Buya di Suro nih Pak. Karena kan kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran ya. Jadi akhirnya memang mereka sasar yang ini ya Pak? Iya. Oh gitu. Itu anak usia berapa sih Pak? Rata-rata umur 30 ke bawah. 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah. Oke. Yang paling bawah berapa Pak yang dapat sama mereka? Kalau kemarin yang pernah kita amankan ada anak-anak umur 17 tahun ya. Ini kita lakukan rehabilitasi karena ini beliau ini pengguna. Kan kasihan kita kalau kita 17 tahun pengguna bukan pengedar ya? Bukan. Oke. Tapi kalau pengedar Pak Zul, ya? itu tidak ada, selalu kita proses. Oh, tidak ada rehabnya. Tidak ada rehabnya. Oh, jadi sebenarnya yang terkena narkoba ini ada 2 pilihan. Iya. Satu, mereka diproses. Kedua, diajukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi Pak. Iya. Yang kita proses ini yang terlibat jaringan. Nah, jaringan ini terlibat pengedar. Di pengedar maksudnya ini sudah mengambil keuntungan dari narkoba ini. Itu kita proses. Tidak ada ampunnya sama kita, tetap kita proses. Kemudian terhadap sasarannya anak-anak.
Anak-anak, atau yang sudah dewasa, Iya. yang masih melakukan coba-coba menggunakan narkoba. Oh, ada Mungkin pula yang coba-coba nih, Pak? Coba-coba, kadang masih menggunakan, karena pantauan kita ini belum pernah terdeteksi sama kita. Beliau melakukan, kemudian kita amankan, beliau melakukan menggunakan narkoba. Kemudian jenis ada sejenis sabu, kemudian jenis ganja ada. Ganja ya? Jadi proses kita ini yang pengguna ini kita ajukan ke BNN Payakumbuh. Kemudian dari tim terpadu kita tunggu nanti kalau hasilnya nanti beliau menyimpulkan ini direhab, ya kita rehab. Oh, tapi dengan syarat diajukan dulu ke BNN. Ya, diajukan dulu ke BNN. Nanti BNN periksa semuanya, apakah ini benar sekedar makai atau memang pengedar, diteliti lagi di situ atau gimana, Pak? Ya diteliti Oh, lagi. diteliti lagi ya. Diteliti, ya. Gitu ya. Oke, berarti sasaran anak bisa diajukan dengan rehab. Berarti rehab ini mesti ini kayak gini, misalnya kayak rumah singgah nih, Pak. Ya. Rumah singgah itu kalau untuk rehab dari narkoba ini itu memang harus ada rekomendasi dari ini BNN gitu. Kan ada juga kan beberapa yang kita dengar-dengar di masyarakat di rehab, atau rehabnya seperti apa? Memang di bawah pantauan polisi atau ada rehab sebenarnya kayak jenis panti atau gimana nih, Pak? Oh. Untuk rehabnya ada dua, ada rehab rehabilitasi. Rehabilitasi, oke. Rehab rehabilitasi mungkin di sini tempatnya di Rumah Sakit AB Sanim Padang. Itu direhab selama 3 bulan. Rehab medis namanya. Rehab medis itu, Pak ya. Kemudian di sini ada juga rehab jalan namanya. Rehab jalan. Rehab jalan. Itu tergantung dari hasil asesmen terpadu dari BNN tadi. BNN, kalau dari BNN, timnya dari BNN, kemudian dari kesehatan, dokternya ada, kemudian dari kejaksaan, kemudian ada dari kepolisian ada. Dari tim tadilah menyimpulkan apakah terhadap pelaku ini perlu kita rehab atau tidak. Apakah ini rehabnya rehab medis? Kalau rehab medis wajib kita kirim ke AB Sanim Padang selama 3 bulan. Kemudian kalau rehab jalan kita kirim. Kalau di sini Pak Zul perlu kita sampaikan di sini. IPWL kita di sini. IPWL kurang aktif begitu tinggi ini, kurang aktif. Tapi selama ini kita mengirim rehab jalan ke Puskesmas Biaro karena Bukit Tinggi sampai sekarang apakah belum tersedia. Katanya dulu sudah ada, tapi ada beberapa ini yang pindah, tapi sampai sekarang kita malah dari Bukit Tinggi rehabnya ke Puskesmas Biaro. Nah, itu yang anehnya. Oh gitu. Iya. Padahal di Bukit Tinggi ya. Padahal Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kota sasaran. Kota sasaran, ya. Tetapi rehabnya malah ke Biaro. Ke Biaro, ya. Mestinya seperti apa nih, Pak? Kalau mestinya Bukit Tinggi ini kita sudah pernah konfirmasi sama pihak terkait. Pihak terkait lah ya. Katanya dulu di Rumah Sakit Ahmad Muhtar ada. EPWL-nya ada. Kemudian Rumah Sakit Puskesmas Tengah Sawah ada. 2 tempat disediakan tempat rehab jalan narkoba. Tapi setelah kita lakukan proses rehab melalui BNN, kemudian BNN nanti menyerahkan ke kita untuk proses lebih lanjut. Kita koordinasi dengan Rumah Sakit Mamuta ini susah. Makanya kita lakukan rehab jalan ini ke Puskesmas Biaro. Gitu ya. Iya. Mungkin gini kita himbau ini untuk Bukit Tinggi ini kalau bisa diaktifkan lagi untuk rehab jalannya. Rehab jalan yang IPWL tadi, Pak. Ya IPWL tadi. IPWL ya. IPWL, ya. Ikatan apa namanya tuh? Yang pokoknya dia di bawah dinas sosial nggak salah tuh, Pak ya? Iya, dinas sosial. Binaan dinas sosial ya. Iya. IPWL-nya itu ya. Iya. Oke, Pak. Kalau untuk berarti kita jemput yang tertinggal tadi sebelum ini nanya nih, Pak. Kalau jenis yang mahal itu yang mana nih? Kalau dulu kita ingat ada ekstasi atau apa-apa segala macam gitu kan, ada juga lem. Ini dimasukkan ke jenis narkotika atau tidak nih, Pak? Kan kalau ekstasi benar kan, Pak? Tapi di Bukit Tinggi ada nggak, Pak? Lem, ekstasi atau apa lagi yang nama-nama yang lainnya tuh, Pak? Kalau ekstasi ada, kayak di Kamang kemarin kita amankan ada ekstasi. Kemudian di Banduampu kemarin ada ekstasi. Tapi rata-rata yang banyak beredar ini sabu dengan ganja. Sabu dan ganja. Kalau barangnya mahal, mana yang mahal tuh, Pak? Kalau yang mahal itu
sabu yang mahal. Sabu ya? Iya, ya. Ini berawal dari menghirup lem inilah. Lem. Lem inilah. Oh. Karena anak-anak di Bukit Tinggi ini pernah kita amankan pengguna lem ini. Lem, oke. Dibeli lem Aika Ebon, kemudian ditiup. Berawal dari itulah. Sudah berulang kali. Besoknya beliau menggunakan narkoba. Oh, ini. Tapi terhadap pelaku yang menghisap lem ini secara undang-undang narkoba tidak bisa kita kenakan. Dia tidak jatuh narkoba ya, tapi adalah sebagai pintu masuk ya. untuk mereka terkena narkoba. Iya betul. Itu juga ada pengedar lemnya nggak? Kalau kita kayak pengedar lemnya, penjual dari pasar. Tapi itu ya Pak, karena di satu sisinya namanya penyalahgunaan penyalahgunaan kan? Iya. Karena lem digunakan untuk ini kan, untuk merekat ini kan, untuk sendal, untuk apa begitu kan Pak? Iya. Tapi jumlah nih Pak, kalau dari segi apa tuh, itu anak-anak yang karena kita bicara juga tadi nyinggung keluarga, itu anak-anak yang menghisap lem itu di anak-anak yang usia berapa, SMP atau SMA atau SD nih? Kalau kita lihat di lapangan ini anak-anak rata-rata umur 15 ke bawah lah yang putus sekolah. 15 tahun ya, ke bawah. 15 tahun ke bawah. Yang putus sekolah ya. Berarti miskin lagi ceritanya nih. Sangat miskin lagi. Iya. Nggak tahu ngapain gitu ya. Dibawa teman kan? Dibawa teman. Alah, sinilah dulu yang hisap lem gitu ya. Ini pintu masuk. Pintu masuk ya. Ketika begitu, saya jadi ingat begini Pak. Apakah anak-anak yang seperti ini jadi target untuk jadi kurir atau jadi apa? Bisa. Anak-anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini sebagai kurir untuk mengedarkan narkoba. Bisa dimanfaatkan anak-anak. Mereka manfaatkan ya? Iya. Untuk keuntungan dari pengedar yang kelas tinggi lah. Iya, betul. Kelas kakap nih Pak ya. Kakap lah, iya. Karena kan gini Pak, saya jadi terpikir ya, kayak tadi kita lembaga amil zakat nih, lembaga amil zakat, lembaga kemanusiaan, yang artinya kita juga sisi kuatkan yang mana nih? Terbayang tadi tuh anak-anak miskin ini perlu juga kita kuatkan dan perlu kita edukasi kan, begitu kan Pak? Iya. Oh gitu ya. Ya. Anak-anak usia 15 tahun ke bawah dan ekonomi di bawah. Di bawah. Ya. Artinya titik peluang ruang gerak narkoba itu beredar, apalagi di tengah ekonomi yang rumit. Orang miskin, anak-anak orang miskin, peluangnya lebih besar dibanding anak-anak orang yang berada. Iya. Tapi anak orang berada juga ada kan Pak? Ada masih ada. Masih ada. Ini rata-rata ini yang kalangan bawah. Kalangan bawah dapat mereka ya. Kalau kalangan atas kayak pengedar ya Pak ya? Di sini kalau kalangan atas rata-rata mungkin ada juga penggunanya ada. Ada juga penggunanya ada. Itu kalau kita lihat pernah rujukan misal kayak di keluarga itu tadi lem satu, apakah rokok nih, kita cerita di antara pengguna itu banyak perokok nggak Pak? Atau memang berawal dari rokok? Ada nggak ini Pak? Itu rata-rata itu perokok. Rata-rata perokok. Artinya belum ada ketemu orang yang lakukan tapi dia tidak perokok. Ada pernah lihat gitu Pak? Rata-rata yang kita amankan yang menghirup lem rata-rata perokok. Nah, mungkin ini kita karena dibicara keluarga, juga di awal penyelamatan keluarga negara, bagian terkecil, unsur terkecil kan keluarga. Mungkin buat para orang tua, hati-hati juga anak jangan pernah mungkin ini ya Pak ya, jangan dia kan coba belajar merokok gitu kan. Ini kayaknya lebih ditekankan ke bawah kan, ini peluang kan Pak, peluang tadi ya. Ya. Kalau ini Pak, kalau soal undang-undangnya, kalau narkoba ini seperti apa nih ancaman lihat dari sisi undang-undang Pak S? Kalau narkoba ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu terkait dengan narkotika. Itu ancaman yang lebih beratnya itu pasal 114 itu pengedar. Jadi ancamannya itu hukuman mati. Minimalnya 20 tahun penjara lah. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Minimal. Maksimalnya hukuman mati. Maksimalnya hukuman mati. Ya. Jadi ada pasal 112, 111. Itu rata-rata ancamannya minimalnya 4 tahun ke atas.
minimal terendah ancaman narkoba. Narkoba. Iya. Wow. Walaupun memakai sendiri, barang buktinya melebihi dari yang biasanya kita rehab. Kalau sabu maksimalnya itu 1 gram. Ini biasanya kita temukan nanti 2 gram. Walaupun menggunakan narkoba, itu ancamannya 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas tahun ke atas. ancamannya. Ya. Oh, ngeri ya. Ya. Ngeri ya. Waduh, dahsyat nih. Tapi saya jadi teringat begini loh Pak. Kalau narkoba ini kan juga bagian dari kejahatan nih. Iya, iya. Yang kita ingat adalah kayak gini. Misalnya sekarang zaman online. Nah, kan kadang-kadang misalnya kita nggak ngerti. Orang kita baik-baik kan Pak. Iya, iya. Nah, ini contoh nih. Contoh kasus kalau terjadi di masyarakat kayak gini. Tiba-tiba saya dapat paket yang dari kurir, dari orang yang tidak ngerti lah. Misalnya datang, misalnya pengantar merek tertentu ke barang lah ke kita. Assalamualaikum gitu kan, diketuk pintu, diantarkan. Padahal kita tidak pesan. Iya, iya. Apa dia tidak pesan? Apakah ini apa pesannya nih Pak? Saya jadi nangkap begini. Karena di barang bukti begitu pegang, berarti kan kita ada ini kita ya. Ini kan ada sidik jari kita. Apakah pada masyarakat ini terutama ibu-ibu atau yang lain nih, kita nggak mesan. Nah di satu sisi kan pengantar barang, Bu dia pegang dulu untuk difoto. Iya, iya. Barangnya ini ke narkoba misalnya kayak gini nih, barang narkoba. Nah kalau hal yang seperti ini seperti apa proses hukumnya kalau kita lihat dari reserse narkoba? Oh ini ternyata barang narkoba begitu kan? Seperti apa nih Pak? Perlu kita sampaikan, kita himbau warga kita apabila ada pesanan paket, kita tidak memesan barang, tapi ada datang ke alamat kita. Oke. Mungkin kita curiga. Ini barang apa? Oke. Padahal kita tidak ada memesan. Iya. Keluarga kita pun tidak ada memesan barang. Tidak ada memesan barang. Ada apa? Oke. Kalau adanya merasa curiga, silahkan menghubungi kami. Oh, boleh begitu Pak? Hubungi pihak kepolisian. Oh. Kalau diduga rasanya narkoba, hubungi jajaran narkoba atau kalau di Polres 110. Mungkin kami Tunggu dulu Pak. Berarti dihubungi dengan di angka 110. 110. Jadi kalau kita telepon kita nih, handphone kita, Ya. diketik 110. Ya. Nanti ke kepolisian. Ke kepolisian ada piketnya. Ada piketnya. Ya. Itu langsung ke Polres di sini atau jaring nasional ya Pak? 110 ini. Iya 110, kalau kodenya kan 0752. Berarti masuknya tuh Polresta Bukit Tinggi. Jadi 110. Ya. Oh iya berarti 0752 0752 ya. 110. Nah, ini penting nih sahabat. Ya. Ini penting bagi masyarakat nih Pak ya. Kalau 110 langsung ke pusat ya pergi pusat, kan? ya. 0752 110. Oke, Pak. Ya. Terus kemudian ada piketnya dia. Piket dari kita Komisi Center kemudian menyampaikan ini perkaranya apa. Kalau narkoba langsung di ke jajaran kita atau saya sebagai kasat langsung ditelepon, kemudian langsung kita bergerak ke lapangan. Kita cek barang itu apa. Ini apakah beliau ini walaupun barang ini diterima, apakah beliau ini sebagai pelaku? Kita tidak semena-mena menetapkan beliau sebagai pelaku, sebagai tersangka. Kita cek dulu. Apakah ini beliau ini jaringan? Apakah sebelumnya ada melakukan penyalahgunaan narkoba atau tidak? Kalau tidak ya kita barangnya kita amankan. Ya. Mungkin terhadap yang menerima mungkin kita interogasi, kemudian untuk selanjutnya kita selidiki. Interogasi? Iya, kita barang ini dari mana sumbernya. Gitu. Iya. Interogasi nggak keras-keras Pak? Dengan keras-keras kan Pak gitu kan. Apa ya Sri kita sudah buat baik gitu kan sih itu ya gitu ya. Oke gitu Pak. Oh gitu polanya ya. Iya. Kan kini ini di zaman yang sudah bergeser. Itu mungkin saja terjadi loh Pak. Termasuk mungkin kayak gini. Misalnya kayak tadi tuh saya teringat kita kan masyarakat kita pergi ke perkotaan gitu kan. Orang itu kan baik-baik Pak. Pak titip barang sebentar ya. Iya. Kan bisa saja kan Pak. Bisa tidak terjadi. Bisa terjadi. Nah ini kan mungkin perlu edukasi loh Pak. Seperti apa? Nah kayak gini gimana nih Pak? Saya titip barang. Kayak tadi kan datang ke rumah. Titip barang sebentar ya Pak. Rupanya narkoba di dalam ya kan? Itu bisa terjadi. Kalau di sini mungkin itu bisa terjadi. Bisa kan ini pelaku narkoba dicurigai, kemudian barang ini dititipkan sama seseorang.
Kemudian nanti pelaku narkoba mengambil barang tersebut. Nah, kita yang menerima titipan ini kita waspada. Kita hati-hati barang apa. Nah, itu makanya segera hubungi kepolisian. Nomor yang tadi 0752 110 atau langsung kepada saya sebagai kasat narkoba. Oh, ini terbuka, Pak? Betul. Wih, keren. Wah, terbuka nomor langsung. Kasat narkoba ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Wah, berarti memang ngeri-ngeri sedap juga dengan korban. Kalau enggak bisa 4 tahun nih, Pak. Bisa 4 tahun. Tapi melihat apa ya, Pak ya, setiap pelaku kejahatan itu kadang-kala kan mereka berpikir di luar kotak, Pak. Iya. Di luar cara orang berpikir rata-rata kan, gitu ya. Titik-titik cerita-cerita lolos narkoba misalnya kayak gitu kan. Kenapa lolos narkoba? Itu apakah memang karena mereka yang cerdik atau seperti apa nih, Pak? Mungkin akal-akal mereka memasukkan seperti apa? Iya. Kemarin kita pernah mengamankan ini ada paket pengiriman barang dari luar daerah. Kemudian nampaknya Bukit Tinggi ini salah satu tempat sasaran ini dipergunakan oleh pelaku narkoba. Mungkin kita himbau nih ke jasa pengirim barang, tolong berhati-hati apabila ada yang dicurigai mengirim barang. Tolong dicek dulu. Kalau merasa curiga, tolong dihubungi kami. Kayak kemarin pengiriman barang, kemudian barang tersebut isinya 3 paket ganja besar. 3 paket? Ya, dikirim ke. Sayangnya pelaku ini sampai sekarang belum bisa kita tangkap. Kenapa belum bisa kita tangkap? Karena di kantor tersebut tidak ada CCTV-nya, itu kendalanya. Kemudian jasa pengiriman barang tidak meminta KTP yang bersangkutan. Jadi itu kendala kita, susah menangkap siapa pelakunya ini, jaringan mana ini. Padahal barang tersebut sudah kita amankan. Tapi sampai barangnya sudah kita amankan ya. Di angka kilo berapa, Pak? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilogram ganja. Tapi kan sayang kita. Pelakunya tidak bisa kita amankan. Nah, walaupun sekarang masih kita lidik. Tapi kendala kayak tadi. Tapi kalau ada CCTV, dilengkapi CCTV di kantor tersebut, alhamdulillah segera selama ini bisa kita ungkap. Oh gitu, Pak. Ya. Kemudian lagi KTP tidak diminta. Kemudian ada tertera di sana pengirim dengan penerima. Nomor HP-nya ada nomor handphone. Palsu. Kita hubungi tidak aktif. Nah, ini. Itu kendalanya, Pak. Mungkin dalam waktu dekat, Pak Zul, ini jasa pengirim ini kita sudah berkoordinasi. Mungkin kita panggil bagaimana SOP nanti menerima barang paket dari seseorang, terutama yang mencurigai inilah. Karena kan banyak sekarang isinya katanya sanjay, nyata dalamnya ganja. Ada begitu, Pak? Ada. Sebelumnya pernah kita tangkap sampai 30 kilo ganja. Sampai 30 kilo ya? Aduh. Mungkin dalam waktu dekat kita panggil nanti jasa pengirim barang ini tahu proses sudah. Kalau memang dicurigai nanti segera menghubungi kami. Kemudian kita cek. Sewaktu kita cek itu pelakunya masih ada di sana. Ya alhamdulillah cepat kita tangkap itu. Mungkin itu himbauan ini ya, Pak ya, agar masyarakat memang apa ya, jadi kepada jasa pengiriman barang, jadi memang harus ada SOP, apalagi yang kayak tadi kan, Pak. Tapi memang baiknya begitu ya, Pak, apalagi terutama hal barang yang memang mencurigakan begitu kan. Artinya ketika rasa mencurigakan dibuka kan repot lagi nanti. Nanti salah satu diantaranya KTP-nya. Gitu ya, sehingga bisa nanti kalau terjadi apa-apa KTP-nya. Iya. Kalau KTP kan bisa, itu kan KTP nasional. Iya, KTP nasional ya, Pak ya. Betul. Oh gitu ya, Pak ya. Tapi pernah nggak ini kan, Pak, bentuk-bentuk penyeludupan mereka itu kan ada lewat udara nggak? Yang lolos nih misalnya, ada kasus nggak, Pak, yang lolos? Ini kan mereka itu kan berani-berani. Mental mereka kalau dilihat tuh kan dahsyat. Ada nggak kasus yang lolos melalui udara misalnya? Kayak misalnya jasa paket lewat pesawat.
Oh, sebelumnya pernah lolos di BIM. Pernah barang ini sampai ke tempat pengiriman. Nah, ini kita aneh juga. Kenapa di bandara kok bisa lewat? Lewat di bandara? Ya, bisa lewat. Nah, Hah? mungkin kehati-hatian beliau setelah itu pernah mengamankan barang. Jadi setelah dicek nih barang ada isinya 4 kilo ganja. Tertulis di luarnya Sanjay, pengirimannya misalnya ke Semarang. Kemudian yang dari pihak BIM berkoordinasi dengan kami karena asal pengiriman barang ini dari Bukit Tinggi. Nah, itu berkoordinasi beliau ini. Kemudian alhamdulillah yang pelakunya bisa kita amankan. Bisa, Pak? Bisa kita amankan, ya. Kemudian karena sekarang di BIM sangat hati-hati, apabila ada pengiriman barang walaupun isinya Sanjay, selalu dicek di BIM. Masuk ini ya detektor itu. Detektor ya dicek ya. Dan sekarang pelaku-pelaku narkoba ini menggunakan jasa darat saya, karena di jasa udara sudah banyak ketahuan. Kemudian jasa darat lah yang dipergunakan. Jasa darat ya. Itu makanya kita pesan sama jasa-jasa pengirim barang ini tolong berhati-hati. Walaupun paket apapun yang dianggap curiga, tidak apa-apa, segera langsung hubungi saya. Siang walaupun malam kita bergerak ke lapangan. Langsung kita cek. Langsung kita cek barang ini. Sebetulnya SOP dari paket pengirim barang itu ada, Pak Zul. Nah, ini dicek, dibuka barang ini, divideokan, ada aturannya ada. Ada ya. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita cek, beliau cek sama kami. Iya. Nah, kalau memang ada isinya ganja, pelakunya ada di sana, ya berarti kita amankan. Bisa langsung ya. Ya, apalagi kalau beliau seandainya beliau yang buka, kalau terpegang barangnya pas diinterogasi ditanya dulu kan, Pak? Iya. Iya betul ya, Pak ya. Tapi saya jadi terpikir begini kan, Pak. Ganja itu banyaknya sumbernya dari arah nih cerita. Arah kita di sini. Arahnya dari mana yang paling banyak, Pak? Kalau ganja ini pertama ini yang biasa ini, kemudian dari jadi rata-rata yang 2 tempat itulah asal barang dari ganja. Asal ya, Pak ya. Kalau sabu ini sabu ini kan dari luar negeri nih, Pak. Oh, berarti jaringan internasional, Pak? Internasional. Jadi bagaimana jaringan dari luar negeri ini memasukkan barangnya ke, kalau Sumatera ini Padang ya? Nggak. Karena Padang agak padat kali. Agak padat. Agak ketat ya? Nggak, bukan ketat. Misalnya barang ini dari Malaysia. Oke. Malaysia yang dekatnya tuh Batam. Oh, benar. Ya, Batam ini masuk ke Pekanbaru. Baru Pekanbaru inilah diedarkan. Diedarkan ke Jambi. Diedarkan ke Sumatera. Ke Bukit Tinggi. Iya. Kemungkinan itu mereka nggak jalur resmi kan, Pak? Maksudnya kapal-kapalnya bukan jalur resmi kali kan, Pak? Misalnya ke pelabuhan resmi. Sepertinya tidak. Karena kan ya pulau-pulau kita banyak pulau kan banyak ini kan. Kalau resmi itu kan gila juga mereka. Jarang ya. Kan jarang kayak gini. Kalau pelabuhan resmi jarang ketangkap yang sabu kan, Pak. Berarti mereka menggunakan pulau-pulau kita yang untuk pelayaran kecil untuk ini ya, Pak ya. Iya. Karena kan lihat tadi sabunya mahal. Kalau resiko kerusakan, Pak. Kerusakan ini kalau arahnya kita tahu nih, kerusakan terhadap pribadi pemakai sabu seperti apa sih, Pak? Kalau dikaji nih secara kesehatannya nih, Pak. Kalau kerusakannya itu secara kesehatan, secara keuangan, karena harganya mahal ya. Ya. Itu makanya sabu ini, terutama narkoba lah. Narkoba ini jangan dicoba aja. Satu kali coba, besok ketagihan. Bayangkan aja, sabu ini paket kecil itu harganya 300.000 satu kali pakai. 300.000 satu kali pakai. Satu kali pakai 300.000. Itu makanya Bukit Tinggi ini rata-rata itu yang memakai itu kalangan bawah. Kalangan bawah. Sabu 300.000 sekali pakai yang banyak kalangan bawah. Kalangan bawah yang banyak.
Tapi katanya indikasinya ada juga kalang atas, tapi mungkin sangat kehati-hatian dari yang pelaku-pelaku ini masih dalam kita masih dalam kita lidik. Iya. Kalang atas masih ada juga yang menggunakan, indikasinya masih ada. Tapi mungkin caranya mungkin berbeda dengan kalang bawah. Kalang bawah ini kan kadang-kadang buka-bukaan. Nah, kalau kalang atas ini bisa ini makin ya, profesional, digunakan di hotel. Iya. Kemudian tambahan lagi ini Pak Zul. Iya, Pak. Pengedar narkoba ini ada indikasinya membawa barang ke hotel. Hotel kita yang ada di Bukit Tinggi lah. Iya. Nah, apabila nanti ada yang membawa tas, kemudian masuk hotel, Iya. Kemudian besoknya yang beliau keluar, tas itu ditinggal misalnya. Oke. Itu ada informasi yang kita dapatkan. Dia awalnya bawa tasnya nanti ditinggal. Ditinggal tasnya, ya. Kemudian nanti ada lagi orang orang lain lah atau temannya lah yang datang. Oke. Nah, itu perlu kalau jasa hotel nanti perlu dicurigai hal-hal seperti itu karena ada indikasinya mungkin di tempat di Sumatera Barat ini sudah ada menggunakan perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena Bukit Tinggi ini hotel kan banyak. Iya. Mungkin dari pihak hotel nanti kalau ada indikasi seperti itu, mungkin kalau ada curiga, ya segera hubungi kami. Iya. Ini kan demi penyelamatan sebenarnya. Penyelamatan, Pak, ya. Baik hotel juga homestay kali enggak, Pak? Homestay bisa jadi. Karena kan kayak tadi tuh, artinya di antara kita bicara bisnis, Iya. tamu nih kan Iya. melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada tamu asing dan mencurigakan, Iya. kita juga harus lapor demi ini kan, Pak? Iya. Betul. Nanti kalau dicurigai seperti apa tindakan yang akan mereka lakukan? Kalau dicurigai hal seperti itu, mungkin kami pertama melapor ke kami. Oke. Nah, tapi kalau bagusnya langsung melapor ke jajaran narkoba. Jajaran narkoba atau 110 piket Polresta bisa jadi, bisa juga atau langsung ke kami. Kami langsung kita lidik. Oh gitu. Apakah barang ini apakah pelaku narkoba atau tidak? Ya, oke. Iya. Cuma kan kita lihat juga secara apa namanya tuh? Kenyamanan tamu hotel. Kalau saya pebisnis misalnya sekarang tuh, tentu juga mengamankan, kan ada anak buah saya lapor ternyata ditanya-tanya tamu kan begitu, karena takut juga kena marah bos kan. Ini kan kayak mana gitu kan. Ini kan dilema nih, Pak. Iya. Apakah tidak bertahap misalnya informasi aja dulu, tapi setelah itu ada eksekusinya. Mungkin satu sisi mungkin pihak hotel dilema gitu kan. Kalau lapor kan nanti si bos saya marah kan begini. Ya, mungkin caranya. Mungkin di teknis kali, Pak. Di teknisnya. Mungkin kalau di hotel biasanya yang biasa masuk hotel kadang karyawan hotel kadang-kadang tahu psikologi tamu ya. Tahu ya. Kemudian kalau ada rasanya mencurigai, ini gelagatnya kan kita tahu, kan bisa kita perhatikan. Ini datang membawa tas, kemudian nanti ada datang lagi temannya, gelagatnya. Kalau pelaku narkoba ini gelagatnya bisa kita perhatikan sih, Pak Zul. Bisa kita perhatikan. Ya. Kalau rasanya curiga, beliau tuh tidak langsung masuk, langsung menegur, tidak. Makanya informasikan ke kami, langsung kita lidik. Kita cek, ini pelaku ini, baru kita cek ini pelaku yang masuk ini siapa, ini gitu, orang siapa. Ini ini jaringan ini. Itu misalnya. Kemudian bisa ini yang foto yang bersangkutan bisa jadi kita sampaikan kepada rekan-rekan kita. Ini jaringan Riau. Ini jaringan Medan. Bisa kita cek ya. Ya, kalau kita sudah memastikan beliau ini jaringan, mungkin bisa kita geledah. Saya terpikir tadi bantu kami untuk ini, Pak. Lidik itu kan penyelidik, ada lidik, ada geledah. Ini apa bedanya nih, Pak? Supaya nanti beda persepsi kan? Apakah nanti datang kayak gaya seperti apa sih, Pak? Kalau lidik penyelidikan kita belum bisa memastikan apakah orang ini betul menggunakan narkoba atau sebagai
Pengedar. pelaku narkoba, pengedar. Jadi kita pastikan dulu. Oke. Kita pastikan dulu Ya, oke. Saya sekarang lapor nih misalnya. Halo Pak Yazriel misalkan. Ini contoh saya tamu nih Pak. Saya mencurigakan ada tas. Taruh datang Bapak situ. Itu langsung ini ada misalnya orangnya A. Itu artinya diamati dulu atau langsung digeledah? Enggak semata-mata harus kita geledah Pak Zul. Harus kita Amati. amati dulu, penyelidikan. Sudah benar-benar kita pastikan nanti di dalam koper tersebut ada barang narkoba, baru kita geledah. Oh gitu ya. Nanti jangan nanti belum kita pastikan ini langsung kita geledah. Ini tamu hotel ini komplainnya sampai ke Kapolri. Pak Kapolri juga. Ini gimana timnya ini kan? Saya hanya bawa kerupuk, kerupuk udang. Iya. Oke, jadi ini bisa paham Pak. Maksudnya kan lidik itu artinya benar-benar kayak orang sniper nembak, kita zoom dulu kayak gini ya Pak ya. Ini benar ini atau tidak, tepat atau tidak gitu ya. Atau dia bawa kucing kan. Meong. Oke Pak, oke. Teredukasi kami oke. Jadi karena kan kayak gini juga Pak, dilapor atau tidak. Ini dilema masyarakat. Dilapor atau tidak. Ya mungkin kayak gini Pak. Maksudnya kadang-kadang kan gini Pak, semakin dekat masyarakat dengan polisi sebenarnya ada semakin asik untuk membela kampung atau negeri. Karena kan dilema kalau kami masyarakat kayak gini nih Pak. Kalau kami dilapor nanti ribet, panjang ceritanya atau kita pula yang tertuduh. Ini mungkin maksudnya kayak gini Pak, pesan untuk masyarakat dipastikan nanti kan sebenarnya ayo kita jaga kampung kita rame-rame kayak gitu kan Pak. Kayak gitu kan Pak. Iya. Kita kemarin Pak Zul ada mendirikan kampung bebas dari narkoba. Ya, di Bukit Tinggi. Ini. Ini asik nih ceritanya. Ada di kampung di Kelurahan Cempaka Ipuh. Jadi kenapa Kelurahan Cempaka Ipuh kita dirikan, deklarasikan? Ya, kita launching kemarin sama Bapak Wali Kota, Ibu Kapolresta. Ya. Kita jadikan di sana launching bebas dari narkoba karena kita anggap di Cempaka Ipuh tersebut dari 3 kecamatan yang ada Bukit Tinggi, di kecamatan Cempaka Ipuh itulah kecamatan MKS itulah yang tinggi narkoba. Kemarin kita kerjasama MKS tinggi narkobanya. Ya, Oke, itu. Makanya di Kelurahan Cempaka Ipuh kita dirikan kampung bebas dari narkoba. Kampung bebas dari narkoba. Kemarin dilombakan tingkat Sumatera Barat. Alhamdulillah kita juara 2. Sumbar. Ya, juara 2 Sumbar. Apa indikatornya Pak? Kenapa juara? Kan awalnya tinggi, tinggi narkoba. Begitu dilaunchingkan dan dilombakan kita dapat juara 2. Apa sih? Yang pertama dari rawan narkoba wilayah tersebut bisa kita counter menjadi menurun narkoba di sana, menurun. Kalau dikatakan habis, mungkin belum bisa kita memastikan habis narkoba di wilayah Cempaka Ipuh tersebut. Kemudian masyarakatnya mengetahui akibat dari narkoba ini seperti apa. Mungkin selalu kita berikan penyuluhan ke lapangan. Dari masyarakat ini pemudanya, kemudian RT-nya, RW-nya aktif bergerak sama kami memberikan himbauan sehingga yang biasanya kita anggap ini rawan ini dari penangkapan kita rawan narkoba di wilayah tersebut bisa menurun. Itu kemarin alhamdulillah. Mungkin kita sampaikan lagi mungkin ke Pak Wali Kota atau jajarannya, mungkin kita ada 3 kecamatan kemarin. 2 lagi. Bagaimana ini di ABTB. Bagaimana ini di Guguk Panjang. Karena kita anggap ini yang 3 kecamatan ini rawan ini. Jangan dibilang MKS ini rawan narkoba, tidak. Tapi 3 kecamatan ini rawan narkoba. Karena Bukit Tinggi semua. Artinya dalam pandangan target pengedar narkoba tidak ada tempat yang aman sebenarnya Bukit Tinggi. Tidak ada tempat aman. Karena aman di MKS larinya ke Guguk Panjang. Larinya ke ABTB. Mungkin setelah ini mungkin bisa dicanangkan, di launching lagi mungkin di kecamatan ABTB atau kecamatan Guguk Panjang. Kami umumnya kepolisian atau jajar narkoba, kita siap saja membantu. Wah, ini keren Pak. Kalau bisa memang sebukit tinggi kan juga memang mungkin ini Pak, karena memang ini kota perlintasan, kota tujuan gitu kan. Kalau seandainya benar-benar satu kotanya
kita katakan nanti dicanangkan bebas narkoba, misal kerjasama nenek mama, kemudian juga alim ulama kali kan Pak? Sangat bagus sekali kalau menurut saya. Jadi memang artinya maksud tidak hanya slogan perang narkoba, Iya. tapi memang sudah masuk kepada unsur yang kayak tadi, misalnya kayak nanti dengan majelis ulama Pak, Iya. kan sebagian juga kita masuk tentang edukasi, Iya. pendekatan, dan termasuk juga kepada rangkaian-rangkaian terkecil, unsur-unsur terkait di bawah sih Pak. Ya, keluarganya ya. Keluarga kan, Iya. wah ini kayaknya seru nih, Iya. supaya bicara tadi tuh, bicara memang karena Bukit Tinggi ini adalah kota perjuangan juga kan Pak. Banyak tokoh juga, jangan sampai dirusak dengan narkoba. Iya. Muncul kembali nanti tokoh-tokoh ini kan mau 17 Agustus kan Pak. 17 Agustus. Muncul tokoh sebenarnya memang berkepribadian hatta begitu Iya, kan. iya. Oh, karena kan kalau bebas narkoba kan anak jadi cerdas dan tangkas kan Pak. Iya. Betul Pak. Betul Pak ya. Aduh ini. Kalau bisa narkoba, apalagi kalau pendidikan, narkoba no, pendidikan yes. Prestasi yes. Itu yang kita inginkan. Iya, narkoba no. Pendidikan, prestasi yes. Nah. Zakat oke. Tambah lagi zakat. Iya. Karena bicara ini sangat bererat kaitan. Saya lagi coba cari celah kayak gini Pak. Mesti celah kayak gini nih. Ada titik sebenarnya mesti ketika kemiskinan itu bisa jadi alat kekuatan kejahatan. Dan efek yang dari tadi Pak terbayang. Ini Bapak Bayasri yang lebih tahu nih. Ada ndak efek ketika mestinya ada nih. Ketika memang tingkat narkoba di satu tempat itu tinggi, otomatis tingkat kejahatan pasti meningkat. Logikanya. Betul. Karena kan kayak tadi tuh, sabu aja sekali pakai 300. Lah 300 Pak sekali pakai, kalau dia pakai tiap hari 300 kali 10 hari 3 juta. Andai kata sebulan 3 kali 3 9 juta Pak. Iya. 9 juta memang mereka pengusaha apa kan, kita kan juga bukan konglomerat banyak. Artinya kejahatan perampokan, kejahatan tentang begal. Ini pasti muncul di suatu tempat kan Pak. Benar nggak Pak? Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan juga, apakah begal-begal nanti itu juga banyak yang dari pemakai enggak Pak? Bisa jadi ke begal jadinya bisa jadi. Kalau sekarang kita lihat narkoba aja satu paket 300.000 satu kali pakai. Satu kali pakai berarti 1 hari. Satu hari. Yang memakai ini kalangan-kalangan yang menengah ke bawah. Rata-rata menengah ke bawah ini mata pencariannya 100-150 satu hari. Kemudian membeli narkoba harganya 300.000. Dari mana sisa uang yang 150 lagi? Itu belum masuk makan tuh Pak, belum kontrak rumah. Makanya terjadilah pencurian kecil-kecilan. Kemudian pencuri membuka rumah. Ini itulah dari keluarga lah misalnya. Tidak bisa mengambil barang orang, ambil barang orang tua. Keluarganya. Keluarganya. Oke. Mungkin dari keluarga tidak ada, mungkin baru mengambil barang tetangganya. Betul. Kemudian bisa jadi ke begal. Iya. Ya kan karena tulisan nih. Motor ya. Iya. Ya artinya kita bawa kepada masyarakat Bukit Tinggi tadi Pak, perang narkoba. Kan kalau di bahasa cueknya buat apa untungnya bagi kita? Iya. Sebenarnya jangan ditanya ini besar sekali keuntungan bagi kita, yakni keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kan begitu kan Pak? Iya betul. Karena masyarakat kan butuh itu kan Pak? Betul itu. Ya. Ya Allah, aduh ini dahsyat sekali nih Pak. Ya. Tapi memang kalau saya Pak ada unsur ada ide dan mungkin sudah ya Pak. Tapi mungkin kalau ide kecil-kecilan nih Pak, kayak tadi kalau semua unsur kita libatkan, karena kan kalau anggota Bapak kan cuma nggak seberapa kan Pak, nggak sampai ratusan untuk bagian narkoba kan Pak? Kalau kami jajaran 17 orang sudah masuk kasat. Itu yang kita handle Kota Bukit Tinggi, kemudian Agam Timur dengan anggota 17 orang. Ya, itu yang kita. Jadi kalau tidak ada nanti nanti bantuan dari nenek mama, pihak-pihak terkait, apakah 17 orang anggota narkoba ini bisa mengandel jajaran Kota Bukit Tinggi dengan Agam Timur? Itu selalu kita sampaikan ke Neoma. Kalau kami di kepolisian Babin Kamtipmas ya Pak ya. Selalu berikan penyuluhan atau himbauan lah, terutama dalam salat Jumat. Sebelum melaksanakan salat Jumat minta waktu 5 menit. Sampaikan
Nah, ini bahaya narkoba seperti ini. Oh iya. Kita jadi terbayang Aspen juga bisa go to school untuk edukasi narkoba nanti kan, Pak? Iya. Aspen go to school dalam rangka edukasi perang terhadap narkoba. Perang terhadap. Dan ini bisa kita buat misalnya agen-agen di sekolah, Pak. Iya. Supaya kayak tadi, teman-teman sekolah tuh kan kalau bisa lebih dekat jenjang-jenjang tuh kan lebih apa? Dia lebih tahu teman-temannya gitu kan. Iya, betul. Karena kalau kita lihat dari gaya tadi itu kan risiko sangat tinggi, Pak. Iya. Kan cukup tinggi, apalagi nanti kan begitu ya ternyata pemakainya ada anak sekolah gitu. Tapi selama ini sampai hari ini belum ada ya anak sekolah kan, Pak? Kalau Bukit Tinggi yang kita tangkap anak sekolah belum ada, tapi kemarin Mudah-mudahan jangan ya, Pak. di wilayah luar ada kita tangkap, wilayah tetangga kita ada, tapi alhamdulillah kita setiap sekolah waktu penerimaan anak baru mungkin kita dipanggil memberikan penyuluhan terhadap anak-anak kita. Jadi kita wanti-wanti, sangat sayang, kita sayangkan, jangan sampai nanti kita lakukan nanti jangan sampai ada yang tertangkap. Terutama nih pelajar, kasihan kita. Iya. Mungkin kita ini jajaran narkoba nih Pak Zul, Iya, yang Pak, kita sasaran yang kita utamakan nih terhadap pengedar narkoba inilah. Pengedar? Ya. Kenapa? Karena ini kalau menurut saya yang pengedar inilah yang merusak generasi kita. Sepakat ya, Pak. Ya. Artinya dalam titik tekan Pak Yasril tadi, Polresta Bukit Tinggi sangat berkomitmen untuk mengejar habis-habisan pengedar narkoba. Betul. Wah, ini catatan penting nih. Catatan penting nih. Jadi kalau masyarakat yang mengetahui pengedar narkoba, jangan segan-segan lapor ke Pak Yasril. Siap ya, Pak ya. Laporkan Masya segera. Allah. Itulah kita basmi itu. Nah, ini benar-benar, Pak. Ya. Karena kalau di bawah juga kita ini kan pengedarnya berkeliaran, habislah kita habis gitu. kita. Pengguna ini kan sebetulnya ini kasihan kita. Kalau kita amankan ini, kadang-kadang nanti kita proses hukum, nanti di lembaga nanti kadang di sana ada pengedar, beliau bergaul, bertambah lagi ilmunya, besok ditangkap lagi. Biasa ini memakai, sekarang udah mengedar. Itu efek. Jadi masuk lembaga tahanan itu belum tentu juga menjadi bisa lebih sehat. Belum bisa tidak jaminan jadi sehat gitu tidak ya. bisa jaminan. Kalau ternyata dia dapat perguruan di sana, meningkat ilmunya. Aduh. Kenapa meningkat ilmunya? Narkoba ini rata-rata ini kalau satu paket besar itu bisa keuntungannya sampai ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta untuk. Itulah menggiurkannya. Ekonomi sulit. Iya. Itu paket tadi. Paket kecil harganya 300. Iya. Di kalanya menengah ke bawah. Iya, betul. Mata pencariannya mah 100.000, 150 satu hari. Kan di situ semuanya tuh. Makan kontrak rumah. Iya, mana cukup gitu ya. Kalau sudah memakai narkoba satu kali, besoknya langsung ketagihan. Oh, enggak cepat sehat begitu, Pak? Enggak, langsung ketagihan. Nah, itu makanya narkoba jangan dicoba. Jangan dicoba. Wah. Ini narkoba, apa barangnya ini? Jangan dicoba itu. Waduh, iya. Narkoba jangan dicoba. Waduh, ini Pak Yasril ini sungguh menarik sekali penegasan dari Pak Yasril tadi, cukup membuat kita secara bersama nih bahwa Polresta Bukit Tinggi serius dengan pengedar narkoba. Jadi sebenarnya jangan sembunyikan. Kalau masyarakat yang tahu, ya kan, jangan sembunyikan dan jangan bisik-bisik dari belakang. Kadang-kadang masyarakat bisik-bisik di belakang, Pak. Ayo yang berani lapor ke Pak Yasril. Nanti masyarakat cuma percaya, nggak percaya sih. Buktikan dulu. Iya. Pak Yasril, rasanya memang kita dari pembicaraan ini bahaya terhadap narkoba betul-betul dahsyat untuk generasi. Padahal kita akan menuju generasi emas masa mendatang. Kalau seandainya narkoba ini merusak, tentu akan mempengaruhi pola pikir, perilaku, sikap dari anak-anak kita di generasi mendatang ya, Pak ya. Makanya tadi itu terbayang bagaimana keluarga-keluarga hebat mendatang itu memang keluarga yang mereka itu bebas dari narkoba ya, Pak. Betul. Pak Yasril, di penghujung pembicaraan ini, apa nasihat-nasihat Pak Yasril buat masyarakat, terutama ancaman terhadap narkoba ini buat keluarga Pak Zul? Terima kasih Pak Zul. Pesan saya sebagai kasat narkoba kepada warga kita ini Bukit Tinggi, narkoba sekarang sudah sangat maraknya di Bukit Tinggi. Di pesan kami,
tolong hentikan apabila yang sudah menggunakan, hentikan. Nah, kalau minta bantuan ke kami untuk direhab, kita bantu, ya. Nah, karena bahaya narkoba ini, apa yang sampaikan tadi, narkoba jangan dicoba, satu kali coba besok kecanduan. Nah, jadi nanti apabila nanti ada yang mencurigai barang diduga narkoba, ya segera laporkan ke kami. Nah, kami sangat membantu. Mungkin kami sangat berterima kasih kepada warga kita Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kami selalu menjaga kota Bukit Tinggi ini supaya pelaku-pelaku narkoba yang datang dari luar daerah kita amankan. Mudah-mudahan barang tersebut tidak beredar di Bukit Tinggi karena barang ini sangat sekali merusak generasi kita, apalagi generasi emas 2045 yang Pak Zul sampaikan tadi, yaitu rata-rata kalangan SMP sekarang, SMA. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jangan terlibat narkoba, jangan menggunakan narkoba. Mungkin itu saya sebagai Kasat Narkoba menghimbau kepada warga kita sama-sama menjaga kota Bukit Tinggi ini, termasuk Agam Timur. Ya. Baik, nih sahabat, ini untuk kita renungkan secara bersama, dan ini kita juga mungkin dekati dari Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Lihat baju Pak Yasriel merah, dan lihat gelas ini merahnya Aspen, Pak. Merah putih. Tapi di dalamnya ada kebeningan. Saya lihat dari kebeningan cara Pak Yasriel menyampaikan tadi, ini benar-benar di luar dari lubuk hati nurani agar sebenarnya anak-anak kita dibebas dari narkoba, ya Pak ya. Ya, amin. Bapak Pak Yasriel dan juga pemirsa, semoga ini tekad kita bersama untuk membantu penegak hukum dalam menyatakan negeri kita, negara kita bebas dari narkoba. Saatnya masyarakat kecil bergerak untuk memberantas ini semua demi keamanan dan kesejahteraan kita bersama. Luar biasa. Pak Yasriel, sampai di sini dulu mungkin kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa makasih. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, saya AKP Safri mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.